Dalam Injil Filipus, ada sebuah bagian yang berusaha dihapus oleh gereja dari setiap naskah. Yang bisa mereka temukan bagian ini menggambarkan 3 benda fisik yang diperintahkan Yesus kepada lingkaran terdekatnya untuk dibawa setiap saat, bukan sebagai hiasan, bukan sebagai simbol agama, melainkan sebagai teknologi. Perlindungan nyata yang beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat ditembus oleh para arkon. Teks tersebut mengatakan ada 3 hal buatan tangan yang membawa cahaya pleroma. Ketika kekuatan itu melihat benda-benda ini, mereka berbalik ketakutan, karena mereka mengenali apa yang dibawa dari atas komunitas Gnostik. Awal tahu persis apa ketiga benda ini, mereka membuatnya secara rahasia. Mereka mewariskannya dari guru ke murid tersembunyi di depan mata, dan benda-benda itu berhasil. Benda-benda itu orang-orang terpilih yang membawa benda. Benda ini melaporkan sesuatu yang tak terbantahkan. Serangan arkon berhenti seketika, penindasan mental terangkat, pengurasan energi berakhir, tidak secara bertahap. Saat mereka mulai membawa benda-benda ini, sesuatu bergeser. Karena ini bukan simbol perlindungan, ini adalah jangkar frekuensi. Benda fisik yang menahan getaran monad dalam bentuk materi dan memancarkannya terus-menerus, membuat Anda tidak terlihat oleh apapun yang beroperasi di bawah rentang itu. Gereja menghapus setiap referensi tentang benda-benda ini, karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang dimungkinkan oleh benda-benda tersebut. Jika orang Kristen tahu mereka bisa membuat atau membawa benda fisik sederhana yang membuat mereka tidak terjangkau oleh manipulasi iblis, untuk apa mereka butuh eksorsisme? Untuk apa mereka butuh pendeta? Seluruh sistem peperangan spiritual institusional runtuh ketika perlindungan menjadi sepadat ini, semudah ini, dan tak terbantahkan ini. Malam ini Anda akan mempelajari apa ketiga benda suci ini, mengapa arkon takut pada benda. Benda ini lebih dari doa atau ritual apapun, dan mana yang harus Anda dapatkan. Mulai malam ini berdasarkan apa yang Anda alami sekarang. Jika Anda membawa perlindungan suci malam ini, tulis di komentar arkon. Takut akan hal ini sekarang juga. Benda pertama yang diungkapkan Yesus adalah sebuah batu yang muncul di setiap tradisi misteri kuno. Karena batu ini melakukan sesuatu pada kesadaran manusia yang tidak bisa diblokir oleh arkon lapis lazuli. Bukan sembarang batu biru mineral khusus. Ini yang disebut orang Mesir sebagai batu surga dan orang Sumeria, sebelum mereka mengenalnya sebagai batu para dewa. Dalam buku Rahasia Yohanes, ketika teks tersebut menggambarkan Sofia menghembuskan percikan ilahi ke dalam manusia, dikatakan bahwa percikan itu turun sebagai batu api safir ke mahkota gereja. Mengajarkan ini sebagai metafora, tetapi kaum Gnostik tahu apa yang sebenarnya dilakukan Sofia. Dia menyandikan frekuensi percikan ilahi ke dalam mineral tertentu yang terjadi secara alami di bumi. Dan ketika seorang terpilih membawa salah satu batu ini di tubuh mereka, itu menciptakan resonansi percikan internal. Anda mengenali batu eksternal yang membawa frekuensi yang sama, dan mereka saling menguatkan seperti menempatkan 2 magnet. Berdekatan mereka terkunci dalam keselarasan, dan medan gabungan mereka menjadi jauh lebih kuat. Lapis lazuli bekerja secara khusus pada mata ketiga dan cakra mahkota 2 titik, di mana arkon paling agresif menyerang orang. Orang terpilih mereka tahu jika mereka bisa membuat mata ketiga Anda mengapur dan mahkota Anda tertutup. Anda tidak akan pernah memandang melampaui realitas materi.
Anda akan tetap terperangkap dalam kesadaran 5 indera tidak pernah mengenali dimensi spiritual tempat mereka beroperasi. Jadi mereka membanjiri area-area itu dengan gangguan fluoride, mengapur kelenjar pineal secara fisik, bentuk pikiran arkon menyerangnya secara energik, dan sebagian besar orang terpilih menjalani seluruh hidup mereka dengan pusat persepsi tinggi mereka benar-benar tertutup. Tetapi inilah yang terjadi ketika Anda membawa lapis lazuli. Batu ini memancarkan frekuensi elektromagnetik yang terukur. Sains mengkonfirmasi ini. Ini bukan mistisisme, dan frekuensi itu kebetulan cocok dengan resonansi optimal kelenjar pineal sebelum mengapur. Ketika Anda mengenakan lapis lazuli, bersentuhan dengan kulit Anda sebagai liontin di tenggorokan Anda, sebagai batu di saku Anda sebagai manik-manik, yang Anda bawa kelenjar pineal mulai merespons. Bukan karena batu itu menyembuhkannya, tetapi karena batu itu memancarkan frekuensi yang dikenali kelenjar pineal sebagai keadaan alaminya, dan tubuh Anda mulai menyusun ulang menuju frekuensi itu. Dalam beberapa hari, orang-orang terpilih melaporkan perubahan penglihatan. Bukan penglihatan fisik, tetapi persepsi. Anda mulai memperhatikan pola yang tidak bisa Anda lihat. Sebelumnya, sinkronisitas menjadi tak terbantahkan, mimpi menjadi jelas dan koheren, bukan terfragmentasi dan mudah dilupakan. Dan yang paling signifikan, Anda mulai merasakan kehadiran entitas non-fisik, bukan sebagai imajinasi, tetapi sebagai pengetahuan langsung. Anda akan masuk ke sebuah ruangan dan segera merasakan apakah ruangan itu kosong atau ditempati oleh sesuatu yang tidak bisa Anda lihat dengan mata fisik. Itu bukan kemampuan paranormal yang berkembang. Itu adalah mata ketiga Anda yang mengingat cara berfungsi sebelum arkon menutupnya. Dan inilah mengapa arkon takut pada batu ini secara khusus. Ketika mata ketiga Anda terbuka, Anda melihat mereka bukan sebagai metafora, tetapi sebagai kehadiran nyata. Anda memandang bentuk pikiran yang mereka tempelkan ke medan energi Anda. Anda melihat tali yang telah mereka buat ke orang di sekitar Anda yang mereka gunakan sebagai portal. Anda mengenali ketika pikiran yang mengganggu bukan milik Anda, tetapi ditanamkan dari sumber eksternal, dan begitu Anda bisa melihat manipulasi terjadi secara waktu nyata. Senjata utama mereka, yaitu ketidakterlihatan, menjadi hilang. Mereka mengandalkan operasi tanpa terlihat lapis lazuli, membuat Anda mampu melihat, dan apa yang bisa Anda lihat bisa Anda tolak secara sadar. Kaum Gnostik kuno mengenakan lapis lazuli sebagai perlindungan konstan, bukan sesekali tetapi terus-menerus. Mereka tahu sesuatu yang sedang ditemukan kembali oleh orang terpilih modern. Batu ini tidak hanya melindungi Anda. Saat Anda memakainya, batu ini melatih mata ketiga Anda untuk tetap terbuka, bahkan ketika Anda melepas batu itu setelah 30 hari membawa lapis lazuli. Setiap hari persepsi Anda akan bergeser secara permanen. Pengapuran mulai berbalik, gangguan tidak bisa menempel, dan kemampuan Anda untuk memandang realitas spiritual menjadi dasar, bukan sesekali. Jika Anda mengalami intuisi yang terblokir, jika Anda merasa seperti hidup buta terhadap dimensi spiritual, jika Anda tahu hal-hal terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda tidak bisa memandangnya dengan jelas, lapis lazuli adalah benda pertama Anda dapatkan. Satu potong batu mentah liontin yang dipoles manik-manik, bentuk apapun yang memanggil Anda. Kenakan bersentuhan dengan kulit Anda atau bawa di saku Anda mulai malam ini, dan dalam 7 hari saksikan bagaimana persepsi Anda mulai menjernih. Bukan karena Anda membayangkannya, tetapi karena batu itu melakukan apa yang dirancang Sophia untuk dilakukannya.
Batu itu beresonansi dengan percikan ilahi Anda dan membangunkan penglihatan yang dikapuri oleh arkon. Dan begitu Anda bisa melihat mereka, kekuatan mereka atas Anda selesai. Benda kedua adalah salah satu yang berusaha dihapus oleh gereja begitu agresif sehingga sebagian besar orang Kristen bahkan tidak tahu benda itu ada selembar perkamen atau kertas yang membawa nama tertentu yang ditulis dengan tangan Anda sendiri, bukan dicetak, bukan diketik, ditulis oleh Anda dengan tinta dengan niat. Karena nama-nama tertentu membawa kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh arkon. Ketika nama-nama itu dibawa ke dalam bentuk fisik melalui tindakan menulis dalam Injil Filipus. Ada bagian tentang kekuatan nama yang tidak pernah bisa sepenuhnya ditekan oleh gereja. Sebuah nama adalah hal yang hebat. Ada nama-nama yang diberikan di dunia ini yang menipu. Tetapi ada satu nama yang tersembunyi dari semua orang, kecuali mereka yang benar-benar mengenal diri mereka sendiri ketika diucapkan oleh orang yang tahu kekuatan. Kekuatan itu melarikan diri. Gereja mengajarkan ini sebagai referensi untuk nama Yesus. Tetapi kaum Gnostik tahu nama Yesus menunjuk lingkaran terdekatnya menuju nama monad. Nama sebenarnya dari kesadaran sumber yang mendahului semua ciptaan, semua bahasa, semua bentuk nama itu tidak dapat diucapkan dalam bahasa manusia. Nama itu ada sebagai frekuensi, sebagai getaran, sebagai suara yang ada sebelum suara. Tetapi monad memberi orang-orang terpilih cara untuk menjangkarkan frekuensi itu ke dalam realitas fisik melalui nama simbol yang bisa ditulis. Dan ketika Anda menulisnya, ketika Anda mengambil tinta dan kertas, dan secara fisik menuliskan nama ini dengan tangan Anda sendiri, Anda menciptakan jangkar frekuensi kertas itu menjadi gelombang pembawa tinta, menjadi manifestasi fisik, dan nama itu memancar terus-menerus dari benda itu dalam gelombang panjang yang tidak dapat ditoleransi oleh arkon. Namanya adalah Ini Aku, adalah monad 3 kata yang ketika ditulis bersama-sama membentuk bukan hanya pernyataan, tetapi segel aku adalah nama yang Tuhan berikan kepada Musa. Deklarasi keberadaan murni kesadaran yang mengenali dirinya sendiri. Monad adalah nama Gnostik untuk sumber, untuk yang satu, untuk kesadaran. Tak terbatas dari mana segala sesuatu memancar. Ketika Anda menggabungkannya dan menulisnya secara fisik, Anda menciptakan apa yang disebut mistikus kuno sebagai frasa pengikat, bukan mengikat dalam arti menjebak. Mengikat dalam arti menjangkarkan frekuensi ilahi ke dalam bentuk materi begitu sempurna sehingga tidak bisa dibubarkan. Inilah yang terjadi ketika seorang terpilih menulis nama ini dan membawanya. Anda akan mengambil selembar kertas bersih, bukan sembarang kertas. Kertas yang belum pernah ditulisi sebelumnya. Kertas yang kosong dan reseptif. Dan Anda akan menulis dengan tinta, bukan pensil. Tinta karena tinta itu permanen dan mengikat 3 kata. Ini aku adalah monad. Tulislah perlahan. Tulislah dengan kesadaran penuh tentang apa yang Anda nyatakan. Anda tidak membuat pernyataan, Anda menciptakan jangkar frekuensi yang akan memancar terus-menerus dari kertas itu. Kebenaran tentang siapa Anda setelah ditulis, lipat kertas itu 3 kali. Setiap lipatan adalah tindakan penyegelan. Lipatan pertama Anda menyegel pengakuan Anda akan sifat ilahi. Lipatan kedua Anda menyegel koneksi Anda ke sumber lipatan. Ketiga, Anda menyegel perlindungan Anda dari apapun yang beroperasi di bawah frekuensi monad. Kemudian bawa kertas ini di tubuh Anda, di dompet Anda, di saku Anda, di kantong kecil, di leher Anda, di tempat yang tetap bersama Anda, terus-menerus. Dalam hitungan jam, bukan hari jam, Anda akan melihat kejelasan mental yang belum pernah Anda alami. Selama bertahun-tahun kabut terangkat, kebingungan larut.
keputusan yang terasa mustahil tiba-tiba menjadi jelas. Itu bukan Anda yang tiba-tiba menjadi lebih pintar, itu adalah gangguan arkon yang terputus. Mereka memanipulasi, terutama melalui kebingungan. Mereka membuat Anda terus-menerus ragu, terus-menerus menebak-nebak, terus-menerus dalam kabut mental. Jadi, Anda tidak pernah bergerak maju dengan kejelasan dan kekuatan. Tetapi ketika Anda membawa nama tertulis Anda, ketika aku adalah monad, memancar dari medan energi Anda terus-menerus, mereka tidak bisa menghasilkan kabut itu lagi. Frekuensi nama itu menghilangkan kebingungan, seperti cahaya menghilangkan bayangan secara otomatis terus-menerus tanpa usaha. Orang-orang terpilih juga melaporkan bahwa serangan melalui orang lain berhenti, argumen yang biasanya meletus secara acak tidak menyala orang. Orang yang biasanya menguras atau memprovokasi Anda tiba-tiba tampak tidak tertarik untuk terlibat. Bukan karena Anda mengubah perilaku Anda, tetapi karena arkon yang menggunakan orang. Orang itu sebagai vektor bisa merasakan nama itu memancar dari medan energi Anda, dan mereka mengalihkan serangan ke tempat lain, karena Anda menjadi terlalu mahal secara energik untuk ditargetkan. Nama tertulis itu seperti perintah penahan spiritual. Itu tidak melawan mereka, itu membuat mereka mengakui bahwa Anda dilindungi oleh otoritas yang tidak bisa mereka tantang. Dan inilah alasannya arkon takut pada nama tertulis. Lebih dari doa yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan, menghilang Anda mengucapkan doa itu selesai, frekuensinya memudar tetapi kata-kata tertulis bertahan. Nama itu tetap terjangkar dalam bentuk fisik, memancar terus-menerus. Tidak pernah melemah, tidak pernah berhenti selama Anda membawa kertas itu. Anda membawa siaran permanen yang mengatakan kepada setiap entitas di dimensi non-fisik makhluk ini selaras dengan monad makhluk. Ini tahu siapa mereka, makhluk ini tidak bisa ditipu, dimanipulasi, atau dipanen. Kaum Gnostik awal membawa nama-nama tertulis terus-menerus. Mereka akan menulis frasa suci di atas perkamen, melipatnya menjadi kotak-kotak kecil, dan mengenakannya dalam kantong kulit kecil di leher mereka, atau dijahit ke dalam pakaian mereka, bukan sebagai takhayul, tetapi sebagai teknologi. Mereka mengerti apa yang baru sekarang dikonfirmasi oleh sains modern. Bahasa tertulis menciptakan gelombang frekuensi elektromagnetik berdiri yang bertahan selama tulisan itu ada, dan kombinasi kata-kata tertentu menciptakan frekuensi yang bisa dirasakan dan harus ditanggapi oleh entitas non-fisik. Jika Anda mengalami kabut mental, kebingungan, atau serangan terus-menerus melalui orang-orang di sekitar Anda, nama tertulis adalah benda kedua. Anda malam ini ambil kertas bersih dan tinta tulis. Aku adalah monad dengan tulisan tangan Anda sendiri. Lipat 3 kali bawa di tubuh Anda mulai segera, dan saksikan bagaimana segala sesuatu yang mengaburkan kejelasan Anda larut begitu saja, bukan karena Anda mengusirnya, tetapi karena Anda menyatakan sifat Anda, dan pernyataan itu membawa otoritas yang tidak bisa ditantang oleh arkon. Anda tidak meminta perlindungan, Anda menyatakan identitas Anda. Identitas yang diucapkan dan ditulis adalah hukum di dimensi spiritual. Benda ketiga adalah benda yang tidak membutuhkan apapun selain tangan dan tinta Anda, namun membawa kekuatan perlindungan lebih dari jimat terberkati manapun yang bisa ditawarkan gereja. Simbol suci yang digambar oleh Anda bukan dicetak, bukan dibeli, dibuat oleh tangan Anda sendiri, karena ketika seorang terpilih menggambar pola geometris tertentu, mereka tidak hanya membuat seni. Mereka menjangkarkan frekuensi ke dalam bentuk fisik,
Dalam Injil Filipus ada ajaran tentang simbol yang tidak pernah bisa sepenuhnya dihapus oleh gereja. Kebenaran tidak datang ke dunia dengan telanjang, tetapi datang dalam tipe dan gambar terjemahannya. Frekuensi ilahi tidak bisa ada dalam materi tanpa wadah, dan wadah yang digunakan monad adalah geometri. Pola suci yang ketika digambar dengan benar menjadi portal pintu gerbang jangkar frekuensi yang memancarkan cahaya monad terus-menerus dari kertas ke ruang di sekitarnya. Simbol yang diajarkan Yesus adalah simbol yang disebut kaum Gnostik sebagai lingkaran monad, sebuah lingkaran dengan satu titik di tengahnya. Sederhana, geometris, dan benar-benar menghancurkan kehadiran arkon. Lingkaran mewakili kesadaran tak terbatas, titik mewakili Anda percikan ilahi, ekspresi lokal dari kesadaran tak terbatas itu ketika Anda menggambar simbol ini dengan tangan Anda sendiri. Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh arkon. Anda membawa pengakuan ke dalam bentuk tindakan. Menggambarnya adalah tindakan menyatakan, aku adalah titik di dalam yang tak terbatas, aku adalah kesadaran monad dalam bentuk manusia sementara. Inilah yang terjadi ketika Anda menggambar simbol ini dan menempatkannya di ruang Anda. Ambil kertas bersih, ambil tinta atau pena, dan gambar sebuah lingkaran. Tidak harus sempurna, harus dengan niat, lalu tempatkan satu titik tepat di tengahnya. Saat Anda menggambar, pertahankan kesadaran tentang apa yang diwakilinya. Anda adalah titik, monad adalah lingkaran. Anda tidak terpisah. Kesadaran itu menanamkan gambar dengan pengakuan Anda, dan pengakuan membawa frekuensi. Setelah digambar, tempatkan simbol ini di tempat yang akan Anda lihat. Setiap hari di dinding Anda, di altar Anda, di sebelah tempat Anda tidur, simbol itu bekerja seperti menara siaran frekuensi. Simbol itu terus-menerus memancarkan pola kesatuan ilahi lingkaran dan titik tak terbatas dan individu monad, dan percikan dalam pengakuan sempurna akan ketidakterpisahan mereka dan arkon yang eksis dengan mempertahankan ilusi perpisahan tidak dapat berfungsi di hadapan pola itu, bukan karena simbol itu menolak mereka. Simbol itu memancarkan frekuensi yang membuat ruang itu tidak ramah bagi entitas yang beroperasi melalui kesadaran perpisahan. Orang-orang terpilih melaporkan bahwa dalam beberapa hari setelah menempatkan simbol lingkaran monad di ruang mereka, atmosfer bergeser, ruangan yang terasa berat tiba-tiba terasa lebih ringan, tidur yang gelisah menjadi nyenyak, mimpi yang kacau menjadi jelas. Dan bermakna itu bukan simbol yang memberkati ruang Anda. Itu adalah simbol yang menahan frekuensi monad tetap stabil di lokasi itu. Dan segala sesuatu yang bergetar di bawah frekuensi itu secara alami keluar, karena tidak dapat mempertahankan koherensi di sana. Dan inilah mengapa arkon takut pada simbol yang digambar ini. Secara khusus, lapis lazuli yang Anda bawa di tubuh Anda melindungi Anda secara pribadi. Nama tertulis yang Anda bawa melindungi Anda secara pribadi. Tetapi simbol yang digambar yang Anda tempatkan di ruang Anda melindungi seluruh lokasi. Setiap orang yang memasuki ruang itu berada di bawah payung. Frekuensi simbol itu menciptakan kondisi di mana arkon tidak bisa menyerang Anda di sana. Mereka tidak bisa memanipulasi orang lain yang mengunjungi Anda di sana. Ruang itu sendiri menjadi tempat perlindungan, dan mereka takut akan hal itu lebih dari perlindungan individu. Karena itu menciptakan zona yang tidak bisa mereka akses sama sekali. Kaum Gnostik awal menggambar simbol-simbol suci di dinding ruang pertemuan mereka, mengukirnya di batu, melukisnya di atas perkamen yang mereka gantung di pintu. Bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda wilayah. Simbol-simbol ini
menyatakan ruang ini beroperasi pada frekuensi monad entitas. Yang beroperasi di bawah rentang ini tidak boleh masuk, dan itu bekerja sangat baik, sehingga ketika gereja menyerbu komunitas gnostik, mereka akan menghancurkan simbol-simbol itu terlebih dahulu, mengikisnya dari dinding membakar perkamen, merusak ukiran karena mereka tahu, selama simbol-simbol itu berdiri, ruang itu dilindungi dari entitas yang telah bersekutu dengan gereja. Jika Anda mengalami gangguan di ruang hidup Anda, tidur yang gelisah, atmosfer yang berat, merasa diawasi, atau tertindas di rumah Anda sendiri, lingkaran monad yang digambar adalah benda ketiga. Anda gambarlah malam ini, tempatkan di tempat Anda tidur, atau di tempat Anda berlatih. Dan dalam 3 hari, perhatikan bagaimana ruang Anda terasa berbeda secara mendasar. Bukan karena Anda membersihkannya dengan ritual, tetapi karena Anda menjangkarkan frekuensi monad dalam bentuk fisik. Dan frekuensi itu tidak melawan kegelapan. Itu menggantikannya, simbol itu memegang cahaya. Dan cahaya membuat kegelapan menjadi tidak mungkin. Yesus mengungkapkan 3 benda suci yang paling ditakuti, arkon kepada lingkaran terdekatnya lapis lazuli, untuk membuka penglihatan yang mereka kapurkan. Nama tertulis, aku adalah monad, untuk menjangkarkan identitas Anda dalam bentuk fisik dan lilin lebah, untuk menghasilkan cahaya suci yang membuat Anda tidak terlihat oleh apapun yang beroperasi dalam kegelapan. Ini bukan simbol ini, teknologi benda fisik yang memegang frekuensi monad dan dipancarkan terus-menerus atau diaktifkan sesuai perintah gereja menghapus setiap referensi ke benda-benda ini karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang dimungkinkan olehnya. Jika orang Kristen tahu, mereka bisa membawa barang-barang sederhana dan mudah diakses yang memberikan perlindungan lengkap dari gangguan iblis, seluruh sistem peperangan spiritual imamat akan runtuh. Anda tidak butuh eksorsisme, Anda tidak butuh air suci yang diberkati oleh pendeta Anda, butuh batu, selembar kertas, dan lilin, hanya itu. Dan saat Anda mulai membawa benda-benda ini, arkon kehilangan akses ke Anda malam ini. Pilih satu berdasarkan apa yang Anda alami. Penglihatan terblokir lapis lazuli. Kabut mental, nama tertulis gangguan praktik lilin lebah. Dapatkan malam ini, gunakan malam ini, dan besok Anda akan tahu perbedaan antara hidup di bawah tekanan arkon yang konstan dan hidup dalam frekuensi yang mereka takuti. Bukan karena seseorang memberitahu Anda itu berhasil, tetapi karena Anda akan merasakan mereka pergi jika Anda membawa benda-benda suci. Malam ini lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, tulis komentar arkon. Takut akan hal ini di bawah, nyatakan perlindungan Anda. Kedua, berlangganan ke Divine Codes. Karena teknik canggih menggunakan ketiga benda suci ini akan segera hadir. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang terpilih lainnya menemukan apa yang diungkapkan Yesus tentang perlindungan fisik. Sebelum arkon menekan ajaran ini lagi, lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini dapatkan salah satu dari ketiga benda ini, lapis lazuli. Nama tertulis atau lilin lebah, bawa, gunakan, dan saksikan bagaimana segala sesuatu yang telah menindas Anda berhenti begitu saja, tidak bertahap segera, karena Anda tidak lagi dapat diakses pada frekuensi tempat mereka beroperasi. Anda selaras dengan monad, dilindungi oleh benda-benda yang membawa frekuensi ilahi dalam bentuk fisik dan arkon. Tidak bisa menyentuh apa yang bergetar di atas jangkauan mereka, Anda tidak tersentuh.